Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Wah, lu pulang kuliah kemana? Gua nggak kemana-mana sih. Nongkrong aja sama gua. Boleh. Ayo. Salsa, Ratu. Lu mau kemana ini? Main? Iya, main. Nongkrong aja sama kita. Boleh, yuk. Ya. Sana aja ya. Guys, kayaknya mau hujan gak sih? Iya ini kayaknya. Mendung banget lagi. Iya mendung banget ya. Kita cari tempat ngopi aja yuk. Boleh, boleh. Yuk, daripada di sini kehujanan. A few moments later. Much later. Ten years later. Guys, kalian merhatiin nggak sih isu pengangguran di Indonesia ini tuh masalahnya nggak suka selesai. Kemarin gue ngeliat di data BPS itu 4,76% sama dengan kayak 7,28 juta jiwa itu pengangguran di Indonesia. Ngeri banget nggak sih? Apalagi kita belum S1, berarti kita masuk ke dalam data tersebut tuh ya? Nah, itu yang sering banget gue pikirin. Kita belajar selama bertahun-tahun, tapi pengangguran ini sangat fleksibel ya. Nah, kemudian definisi pengangguran itu apa sih? Nah, kita kan sebagai calon ekonom, apa poin pentingnya untuk kita? Kalau menurut pemahaman gue ya, dari mata kuliah ekonomi makro, pengangguran itu bukan iman seseorang yang nggak punya pekerjaan, tapi karena kuncinya adalah seseorang yang sudah masuk ke dalam angkatan kerja dan sudah bisa bekerja, lalu sudah mencoba mencari kerja, tetapi tidak bisa mendapatkan pekerjaan itu, gitu loh. Sedangkan kalau misal orang-orang yang masih sekolah atau ibu rumah tangga yang tidak mencari pekerjaan atau pekerja yang sudah pensiun, itu akan masuk ke dalam jenis pengangguran ini. Penting banget buat kita bisa ngebedain ini karena biar kita nggak salah interpretasi data gitu. Bener banget kau. Itu fundamentalnya. Tapi intinya adalah ada keinginan dan kemauan untuk bekerja. Ya. Tapi peluangnya belum ada. Nah, ini tuh bukan masalah tunggal. Jadi banyak faktor yang nyebabin orang itu jadi pengangguran. Nah, tepat banget. Dan faktor-faktor itulah yang menimbulkan berbagai jenis pengangguran. Kalian ingat kan waktu itu kita bahas beberapa jenis pengangguran di kelas? Iya sih, gue ingat beberapa. Yang pertama itu ada pengangguran friksional. Mungkin ini pengangguran yang paling biasa ya, karena mungkin ada transisi. Misalnya orang baru lulus kuliah kayak kita. Nah, selanjutnya itu ada yang lagi nyari kerja. Kemudian ada orang yang pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, di mana sifatnya sementara. Nah, yang kedua itu ada pengangguran struktural, yaitu mungkin ini pengangguran yang lebih serius karena adanya ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki sama kebutuhan yang ada. Misalnya teknologi yang baru muncul, tapi skill lama yang kurang relevan. Bener, Wal. Terus juga ada pengangguran siklikal. Pengangguran siklikal ini biasanya muncul karena fluktuasi ekonomi ataupun juga karena perlambatan pertumbuhan ekonomi. Kalau ekonomi lagi lesu nih, perusahaan biasanya cenderung mengurangi produksi atau bahkan melakukan PHK ke karyawan-karyawannya. Terus akhirnya jadi banyak yang nganggur deh karena PHK. Terus juga ini yang biasanya terlupakan ya, banyak pengangguran musiman. Biasanya ini
di sektor-sektor pertanian ataupun pariwisata. Kalau misal di pertanian, biasanya kalau misal di luar dari musim panen dan musim tanam, itu biasanya banyak pengangguran musiman dari petani. Sedangkan pengangguran dari sektor pariwisata itu biasanya di luar musim liburan. Kalau di luar musim liburan, banyak pengangguran dari sektor pariwisata. Itu. Lengkap banget ya penjelasannya. Jadi ternyata nggak cuma satu penyebab pengangguran. Artinya solusi pun nggak bisa cuma satu jenis kebijakan kan? Nah, kalau kita bicara mengenai dampak pengangguran, ini sih yang bikin miris menurut gua. Nggak cuma angka di laporan, tapi efeknya tuh kemana-mana. Secara ekonomi makro, jelas pengangguran berarti potensi negara yang nggak termanfaat dengan optimal. Kemudian pendapatan nasional menurun, lalu konsumsi masyarakat juga melemah. Akhirnya pertumbuhan ekonomi di kita jadinya terhambat. Nah, dari sisi sosial, dampaknya juga luar biasa. Tingkat kemiskinan bisa meningkat drastis, kesenjangan sosial makin melebar. Bahkan kita sering dengar berita pengangguran yang berpanjangan bisa memicu kriminalitas. Nah, contohnya itu kayak pencurian atau penipuan, karena orang desperate mencari nafkah. Dan pada akhirnya akan jadi stres, depresi, sampai masalah kesehatan mental juga sering muncul. Nah, bener banget. Dan buat individu sendiri juga, dampaknya bisa sangat terkena. Contohnya sampai kehilangan harga diri, terus punya rasa putus asa, bahkan bisa mempengaruhi hubungan dengan keluarganya loh. Susah banget kan kalau misal kebutuhan dasar aja nggak bisa terpenuhi, apalagi buat mikir masa depan atau investasi pendidikan anak. Ini bisa jadi lingkaran setan yang susah diputusin. Dengarnya aja udah merinding. Makanya wajar kalau pemerintah mati-matian mencari solusi untuk menekankan angka pengangguran ini. Kira-kira apa aja ya upaya atau kebijakan yang udah dan sedang dilakukan pemerintah itu? Nah, solusi pemerintah dan peran kita nih sebagai mahasiswa menurut gue itu salah satunya mensupport program pelatihan dan vokasi. Jadi pemerintah itu harusnya mengalokasikan dana ke BLK, yaitu Balai Latihan Kerja, atau bisa mungkin ke Kartu Prakerja. Ini tujuannya untuk meningkatkan skill yang dibutuhkan untuk angkatan kerja kita yang baru, dengan kebutuhan industri untuk mengatasi pengangguran yang struktural. Nah, benar banget. Selain itu, ada juga insentif fiskal dan non fiskal untuk investor, baik asing maupun domestik, dengan harapan kalau investasi masuk perusahaan akan berekspansi atau membuka pabrik baru. Nah, otomatis menciptakan lapangan kerja yang bertambah. Selain itu, pemerintah juga sering meluncurkan program padat karya di daerah-daerah, terutama untuk proyek infrastruktur, agar bisa menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah yang besar. Nah, jangan lupa juga peran pengembangan UMKM. Pemerintah banyak memberikan kemudahan akses lewat KUR atau kredit usaha rakyat atau pendampingan. UMKM ini kan tulang punggung ekonomi dan penyerap tenaga kerja yang sangat signifikan. Terus ada juga upaya deregulasi dan penyederhanaan perizinan usaha agar iklim bisnis lebih kondusif dan menarik bagi investor. Nah, itu kan dari sisi pemerintah. Sekarang sebagai mahasiswa, apalagi kita anak ekonomi, saran apa yang bisa kita berikan atau bahkan kita lakuin untuk ikut berkontribusi mengatasi masalah pengangguran ini ya? Nah, menurut gue pribadi nih, kita harus mulai dari diri kita sendiri dulu. Seperti kita meningkatkan skill yang relevan sesuai dengan industri yang ada di masa depan. Jangan cuma terpaku dari teori yang ada di kampus. Kita juga harus belajar mandiri, seperti belajar coding, analisis data, kemudian digital marketing atau problem solving, yang kemudian di dunia kerja sekarang itu kita butuh orang yang adaptif. Nah, gue setuju, Val. Dan juga dengan membangun insight entrepreneur sejak dini, jangan cuma berharap dari karyawan. Nah, kita juga bisa belajar merintis usaha kecil, menciptakan nilai, dan akhirnya menciptakan lapangan kerja.
untuk orang lain. Dimana nggak perlu langsung besar, tetapi memulai dengan ide-ide yang sederhana dulu. Selain itu, kita juga bisa lebih proaktif dalam mengikuti dan menginisiasi diskusi kebijakan publik tentang ketenagakerjaan. Suara akademisi muda penting loh. Kita juga bisa melakukan penelitian-penelitian kecil tentang masalah pengangguran di daerah kita, mencari solusi yang lebih spesifik dan aplikatif. Ide-ide kalian keren juga ya. Dan yang terakhir menurutku, perluas networking, jaringan itu penting banget di dunia kerja. Ikut seminar, job fair, atau magang. Siapa tahu dari kenalan atau kolaborasi kita bisa menemui ide bisnis atau program sosial yang inovatif buat ngebantu ngurangin pengangguran. Jangan takut keluar dari zona nyaman. Wah, pembahasan kita jadi panjang dan mendalam ya. Itu penting banget sih menurut gua. Karena kita jadi merasa tercerahkan dan kita nggak pasrah sama keadaan aja gitu. Nah, betul banget, Bak. Setidaknya kita memiliki pandangan yang luas. Selain itu, kita juga bisa mulai memikirkan langkah pemerintah untuk di tahun depannya nanti. Ya, benar. Semoga diskusi kita dan ilmu kita hari ini bisa jadi bekal kita buat mengikuti nyata ke depannya ya. Amin. Kayak kita optimis dan terus belajar. Siapa tahu salah satu dari kita bisa jadi game changer untuk matasin pengangguran di Indonesia. Ini kayak udah malam nih. Kita pulang dulu ya. Ayo. Nah, dari Malah nyengir depan kita ketawa mulu sih. kopinya. Nah, dari Dah.